Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an, itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung. Seandainya ranting-ranting yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan, kemudian lautan itu dijadikan tintanya untuk menuliskan nikmat Allah, maka tidak akan cukup untuk menulisnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu senantiasa wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Maksudnya jaga diri kalian itu dari api neraka. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Abbas, yaitu adalah maksudnya itu yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Nah, di antaranya itu adalah yang paling pentingnya itu adalah salat. Nah, salat itu adalah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali yang akan dihisab dari amal seseorang yaitu adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Nah, supaya salat kita baik, maka kita harus tahu ilmunya, ilmu salat. Ilmu salat kita harus tahu. Kalau kita pengen salat baik, maka ilmu salat kita harus tahu. Nah, dan salat itu akan diterima sebagaimana yang dijelaskan semalam sama Ustaz Naziri. Kalau salat kita akan diterima kalau wudunya sempurna, wudunya baik, wudunya betul. Nah, kadang-kadang kan sekarang itu banyak orang yang wudu cuman kocepes apa, asal-asalan gitu, cuman wudunya cuman cepat-cepat gitu. Bahkan nggak sampai sikutnya, padahal kalau wudu itu harus sempurna.
Setiap basuhannya itu harus jangan sampai ada kulit yang nggak terkena sama air, yang anggota wudhunya. Nah, di antaranya itu adalah muka. Bagi apa? Mungkin kalau bapak-bapak insya Allah nggak akan pakai make up gitu. Tapi kalau ibu-ibu, nah terkadang suka pakai make up. Sebelum wudhu itu maka harus dicuci dulu make upnya, pakai sabun atau pakai apa, supaya ketika wudhu itu airnya tidak menjadi musta'mal. Supaya tidak menjadi musta'mal. Seandainya masih ada make up yang mungkin tebalnya 5 cm atau beberapa senti gitu, nah itu harus bersihin dulu, nah, dikerok dulu, nah, kalau perlu, nah, sampai bersih supaya ketika wudhunya itu sempurna, nggak ada kulit yang tidak terkena air, semuanya terkena air. Nah, itu adalah salah satu supaya wudhu kita sempurna. Nah, kemudian rambut, kalau rambut menurut mazhab Syafi'i itu cukup dengan diusap sebagiannya saja. Itu menurut mazhab Syafi'i. Cuman bagusnya itu semua rambut itu dibasahin semuanya, itu lebih utama lagi. Kemudian membasuh kaki. Nah, membasuh kaki juga itu harus sampai mata kaki, atau kata orang Prancis itu memuncangan. Nah, memuncangan. Nah, itu mata kaki. Nah, mata kaki itu harus sampai mata kaki. Kalau seandainya mencucinya nggak sampai mata kaki, maka wudunya tidak sah. Kemudian kalau misalkan di kukunya itu ada tai kuku atau misalkan ada kotoran-kotorannya, maka itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau seandainya wudhu, setelah selesai wudhu kemudian masih ada kotoran yang masih ada dalam kuku, maka wudhunya tidak akan sah. Nah, kalau wudhunya tidak sah, maka bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian istinja. Nah, dalam istinja juga itu harus bersih juga, karena kalau misalkan wudhu kita udah sempurna, udah bagus, tapi kalau istinjanya tidak beres, istinjanya masih ada mungkin ada najis yang terkena di celana kita, mungkin ada satu tetes, walaupun satu tetes, maka itu akan menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Nah, kalau wudhunya sah, tapi kalau misalkan ketika cebok, nah berdiri, nah ketika berdirinya itu suka ada kerasa netes sedikit. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Dan banyak, kata Nabi SAW, itu banyak orang yang disiksa dalam kuburnya itu karena tidak beres dalam beristinjanya. Maka itu adalah penting juga buat kita ketika kita beristinja, harus sangat suci gitu. Apalagi kalau berdiri. Nah, kalau berdiri itu harus lebih hati-hati lagi, karena takutnya nyipratnya ke kemana-mana. Nah, kemudian kalau misalkan istinjanya beres, kemudian wudhunya beres, kemudian kita juga harus melihat sesuatu yang misalkan air. Nah, air alat untuk mensucikan anggota tubuh kita, maka itu juga harus suci. Memang benar-benar harus suci. Kalau misalkan airnya itu musta'mal, kemudian kita pakai cebok atau pakai wudhu, maka ceboknya itu masih tetap terhitung najis, belum suci, karena itu sudah dipakai untuk beramal yang lain. Kemudian jadi musta'mal, jadi airnya itu sudah musta'mal, maka itu juga harus diperhatikan dari airnya. Kemudian
Kalau misalkan tayamum, nah tayamum juga sama. Kalau misalkan bersucinya pakai tanah atau pakai debu, nah maka itu debunya juga harus benar-benar suci, nggak asal-asalan debu. Nah, mungkin debunya bekas ada apa? Ketika mau tayamum, ternyata di situ apa banyak mungkin ada kotoran, kotoran cicak misalkan. Nah itu kan jadi nggak suci, itu najis. Nah, maka harus hati-hati juga. Nah, kalau misalkan dari airnya beres, kemudian istinjanya beres, wudhunya beres, maka kemudian sholatnya beres, maka insya Allah sholat kita akan diterima. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang nggak beres, airnya beres, kemudian istinjanya beres, tapi wudhunya nggak selesai, nggak sempurna, maka nggak sah sholatnya. Misalkan ada satu anggota wudhu yang wajib, kemudian nggak dibasuh, atau misalkan ada sebagian saja yang nggak kena air, maka itu nggak sah sholatnya. Nah, makanya kita harus apa memperhatikan juga sholat kita, dari wudhunya, istinjanya, kemudian airnya untuk bersucinya, itu harus diperhatikan supaya salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu pentingnya apa? Ilmu. Dan itu untuk diri sendiri. Nah, untuk keluarga maka kita juga harus mengajarkan kepada istri atau kepada anak-anak kita, atau misalkan dalam suatu rumah ada mungkin ada saudara yang lain, maka itu juga kita wajib untuk memberitahunya. Kalau seandainya kita tidak memberitahunya, seandainya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa salat kamu tidak sah dan tidak beres? Karena saya nggak tahu ilmunya. Kenapa nggak tahu ilmu? Kenapa nggak nanya? Nah, kemudian nanti kalau misalkan ditanya seperti itu, karena dalam satu keluarga itu ada misalkan kalau ada yang tahu, maka itu wajib memberitahu yang nggak tahu. Nah, itu wajib. Bahkan setiap orang yang melihat suatu kemungkaran, atau misalkan ada sesuatu yang ketika sholatnya tidak sah, maka kita wajib memberitahu. Contohnya misalkan ada orang yang sholat pakai celana jin, kemudian pakai kaos. Nah, ketika ruku, nah, maka itu ada aurat yang terbuka. Misalkan kalau kaosnya itu ngepas gitu, karena ketika ruku pasti akan kebuka auratnya, maka itu harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu nggak ngasih tahu? Maka yang tadinya harusnya kita masuk surga karena sebab perkara yang mungkin kita anggap biasa-biasa aja atau enggak apa-apa, tapi nanti akan jadi masalah besar nanti ketika di yaumil akhir nanti. Nah, itu adalah salah satu untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Maka kita juga harus mengingatkan, khususnya itu yang ada di rumah kita, istri, anak, atau saudara-saudara yang lainnya. Waquduhan nas wal hijarah. Nah, dan bahan api neraka itu adalah batu dan manusia, jin. Nah, itu adalah bahan api neraka. Kayu bakarnya itu dari manusia atau dari batu. Nah, yang disebut batu itu bukan berarti semua batu jadi bahan api neraka, enggak. Tapi kata para ulama, itu adalah yang disebut batu itu adalah berhala-berhala yang yang dibuat dari batu. Maka itu akan menjadikan bahan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Nah, yang mana dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, yang tegas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia, malaikat-malaikat itu tidak akan pernah
durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, wahai malaikat, tolong siksalah orang tersebut karena orang tersebut telah durhaka kepada aku. Nah, maka akan disiksa terus sampai 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 selesai. Nah, sampai terus sampai mungkin ada yang di waktu, mungkin kalau bagi orang-orang kafir itu nggak ada waktunya sampai selama-lamanya. Namanya selama-lamanya itu nggak ada ujungnya. Nah, kalau misalkan kita disiksa sama penyakit saja itu udah kewalahan, udah sakit banget. Nah, contohnya kita dikasih sakit gigi aja itu sudah apa? Ngaharurung, kalau kata orang Sunda tuh ngaharurung. Nah, itu kalau sakit gigi, apalagi dikasih siksaan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya untuk itu marilah kita sama-sama untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita supaya terhindar dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari siksaan api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.